Wah, tapi kami harus membuka penutup matanya. Pascual keluar untuk belanja, dan sepertinya dia sangat gembira. Luciano mengikuti pria yang menemui Sonia dan dia menyelidikinya. Dan aku baru tahu bahwa bibinya Sonia tidak sakit dan suaminya adalah pengangguran. Dilihat dari wajahnya saja aku tidak percaya padanya. Jadi semua kebohongan Sonia hanya ada satu tujuan, yaitu memanfaatkan kebaikan Pascual. Iya, suster kepala. Walau ini pukulan berat baginya, dia harus tahu. Jika kalian setuju, kami akan tunggu dia kembali. Ya, tentu saja Tuan Larios. Sayang sekali dia mulai menyayangi Sonia seperti putrinya sendiri. Masuk. Selamat siang. Senang sekali bertemu kalian. Pascual, Cecilia dan aku menunggumu. Iya. Tunggu sebentar, Tuan Larios. Aku ingin tunjukkan sesuatu. Suster, tolong. Lihat. Ini semua untuk Sonia. Tolong bawakan, suster. Bagaimana jamnya? Semua ini adalah hadiah untuk remaja. Akan kuberikan padanya di hari Sabtu. Dan aku yakin sekali kalau dia pasti suka. Syukurlah kau sudah pulang. Noe sudah pulang cukup lama. Dia bekerja dari rumah dan sekarang dia ada di kamar Estevi. Dia tanya kau pergi kemana. Kau bilang apa? Kalian bisik-bisik apa? Aku di rumah Luciano. Bagaimana kau bisa dari rumah Luciano? Aku bertemu mereka ketika mereka ingin keluar. Kau dari mana? Ada apa, Stefania? Kenapa tidak menjawab? Maksudku adalah, pertama aku di apartemen sepupuku, kemudian aku pergi ke penjahit. Kau tidak percaya padaku? Kenapa kau jadi gugup? Untuk apa aku gugup, Noe? Kau menatapku seolah aku ini bersalah akan sesuatu. Kalau kau mengeluh, aku harus bela diri, kan? Serahkan bayinya. Halo? Ada yang menelpon dari kantor, Noe. Bukankah hadiah untuk Sonia bagus? Pascual, Aku terpikir untuk sewa rumah di dekat sini, agar aku bisa tinggal bersamanya dan bibinya yang sakit. Bayangkan kamarnya berwarna merah muda dan pengeras suara, semua yang disukai oleh anak muda. Mungkin aku sudah salah karena membeli boneka beruang. Tidak, jangan bicara seperti itu, Pascual. Karena para wanita, berapapun usianya, mereka suka dengan boneka. Pascual semakin sayang kepada Sonia Gomez. Dia bersikap seperti ayah pada putrinya. Berkat dirinya, aku bisa tersenyum lagi. Setelah banyak kebohongan ketika aku jadi jutawan, aku jadi tidak percaya lagi pada orang lain. Sedih dan juga tanpa harapan. Jangan berkata begitu. Tidak, itu kebenarannya. Aku tidak akan buang waktu kalian lagi. Aku harus pergi bawa hadiah-hadiah ini sebelum anak itu datang dan melihatnya. Kejutanku untuk Sonia bisa kacau balau kalau begitu. Akan ku bantu, Pascual. Oh iya, mari suster. Aku permisi ya. aku tidak sanggup merusak kebahagiaannya. Suster kepala, apakah menurutmu bijak untuk tetap diam? Tidak ada yang bisa dilakukan, Cecilia. Duka terbesar datang dari mereka yang paling kita sayangi. Kejar Ciripa. Akan kubuka Paman Silvestre. Halo Sentavito. Halo Solovino. Halo kawan.
Kenapa kau mengajak Solovino? Aku datang membawa cincin pertunangan untukmu sayangku. Aku kemari untuk melamarmu agar jadi pemilik dari semua kutu-kutu di tubuhku sayang. Astaga, aku tidak menduganya sama sekali. Solovino membawa cincin pertunangan untuk Ciripa, Sentavito. Sekarang aku sudah tahu untuk apa gelangnya. Sebagai pendamping akan aku pasangkan Ciripa. Tidak, Dulce Maria. Biar aku saja yang melakukannya karena aku pendamping Solovino. Ciripa, kau menerima Solovino jadi suamimu? Itu yang tidak pernah ditanyakan padaku. Jawabannya tentu saja, sayangku. Kapan pernikahannya? Ya lebih cepat akan lebih baik. Aduh, kau tidak sabar sekali, Solovino. Ya aku tidak mau calon lain yang lebih baik daripada aku merebutmu dariku. Solovino dan Ciripa akan menikah. Solovino dan Ciripa akan menikah. Kau minta aku untuk datang untuk mengambil cetak biru, aku datang. Akan kuambilkan. Esperanza, tolong ambilkan cetak biru yang ada di meja kamar. Baik. Oh iya, Noe, undangan di hari Minggu masih berlaku kan? Tentu saja. Aku bertemu Cassandra di sekolah dan memberitahukan dia. Apa dia setuju? Tentu saja, dia suka idenya. Hai Cassandra, aku pikir jika Marcos tampan, aku mau bertemu dia. Aku suka dengan pria yang masih lugu. Cassandra, kau sudah punya pacar, kenapa kau mau keluar dengan orang lain? Sudahlah Sonia, jangan konyol. Sebaliknya, itu sangat seru. Astaga, Saturno belum nelpon. Dia pasti pergi bersama orang lain. Kau bilang begitu karena iri, karena tidak ada yang peduli padamu. Ya, baterainya habis. Cassandra mematikan ponselnya. Sayang, ada kabar untuknya tentang ibu sambungnya itu sebenarnya kan? Kita bisa pergi sekarang. Tapi bagaimana aku menikah dengan penampilan seperti ini? Kau tidak boleh ingkar, semua direncanakan dengan baik sayangku. Kita pergi sebelum ayah ibuku pulang. Oh ya ampun, cakarku gemetar karena aku emosi. Siapa yang mengira malam ini aku akan menjadi Nyonya Solovino? Solovino anjing yang sangat formal. Dia akan jadi suami yang hebat bagimu, Ciripa. Tidak seperti Valentino. Aduh, Dulce Maria, jangan sebut namanya di hari yang istimewa ini. Ciripa, kuharap kau bahagia di hari pernikahanmu. Kami bawakan donat untuk makan sore, Silvestre. Baiklah. Oh iya, bagaimana Tuan? Apakah sudah memberitahu Pascual tentang gadis itu? Tidak, Silvestre. Kami tidak berani merusak ilusi dan sukacita Pascual. Bagaimana jadinya nanti? Tidak ada yang tahu, Silvestre. Pascual tidak sabar menunggu hari Sabtu untuk menemui putrinya. Sonia bukan putrinya dan Pascual bukan ayahnya. Sayang, bukan aku yang melahirkan Dulce Maria, tapi dia tetap putriku. Itu tidak bisa dibandingkan. Aku rasa dengan diam, kita membiarkan kebohongan terus berlanjut dan Sonia akan mencuri dari Pascual hingga impian terakhirnya. Andaikan kita menggerakkan hati gadis itu. Mustahil, karena hati Sonia sudah dipenuhi dengan keserakahan. Arturito, bangun. Oh, si kecil ada di kamarnya, sedang bermain dengan Sentavito dan Solovino. Terima kasih, Silvestre. Sayang, apa yang terjadi pada kita? Maaf Noe, aku gugup sekali. Mendadak aku merasa kau mencurigai aku. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Butuh banyak hal agar aku bahagia. Sekarang aku takut kalau kehilangan. Kau bicara seolah-olah dalam bahaya. Tidak, jangan disebut. Aku mencintaimu, Noe.
Aku mencintaimu. Aku ingin kau bagiku. Akan selalu mencintaimu. Tapi, apa kau sadar, Cecilia? Dulce Maria jadi terbiasa menyelesaikan semuanya dengan surat. Putriku semalam keluar lagi tanpa pamit. Tapi katanya dia ada urusan penting yang memaksanya keluar dan dia tidak akan lama. Di mana putriku? Aku mau tahu di mana putriku sekarang juga.